Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini adalah episode yang unik karena kita akan overland keluar dari tanah Jawa menuju tanah Madura. Kita akan bahas keris tangguh Madura, dapur Balebang, Megantoro, Luk 7 abad ke-16. Jawa ini memiliki negeri jiran yang sangat penting di dalam sejarah perjalanannya, yaitu Pulau Madura. Apalagi kalau dilihat dari sisi perkembangan Tosan Aji, Madura ini banyak sekali memiliki empu yang ahli membuat keris dan pusaka lainnya, yang menjadi abdi keraton-keraton di Jawa. Dimulai sejak fasilitasi Kerajaan Jenggala, terus sampai ke Singosari, Wilwatikta, sampai juga ke masa keraton-keraton pecahan Mataram, Panembahan, Senopati. Bahkan sampai sekarang UNESCO mencatat bahwa Madura memiliki empu yang qualified terbanyak di Indonesia. Jumlahnya hampir 800 yang tercertified. Jadi artinya Madura ini diakui dunia sebagai penghasil mahakarya Tosan Aji yang terdahsyat kelas dunia. Top. Ini gak cuma didominasi oleh laki-laki, tetapi empu perempuan pun yang mumpuni juga ada dari Madura. Hebat kan? Madura pada masa fasilitasi Kerajaan Jenggala abad 11 diawali dengan berdirinya Kadipaten Sumenep yang berubah menjadi Sumenep. Kemudian Kadipaten Pancangan yang menjadi Bangkalan. Dan juga Kadipaten Ketapang yang menjadi Sampang. Dan ratusan tahun kemudian pada abad 15, pada masa fasilitasi Demak, muncullah Kadipaten Pamekasan. Clear. Inilah pemerintahan awal dari kadipaten-kadipaten yang ada di Madura. Nah, pada masa Keraton Mataram di bawah Panembahan Hanyokrokusumo pada tahun 1620, seluruh adipati di Madura yang bersatu berperang melawan Mataram gugur satu persatu dan keluarganya dibunuh dalam perang yang disebut Perang Puputan ing Madunten. Kemudian Panembahan Hanyokrokusumo menyatukan Madura di bawah kekuasaan Mataram. Pasca penundukan Madura ini, Panembahan Hanyokrokusumo kemudian menggunakan gelar Susuhunan Agung atau Sunan Agung. Dicatat, belum Sultan Agung. Gini ya biar jelas. Raja Mataram ini lahir pada tahun 1593 menggunakan nama Raden Mas Jatmiko. Kemudian tahun 1613 menjadi Raja Keraton Mataram. Bergelar Panembahan Hanyokrokusumo. Nyerbu Madura setelah menguasai Madura tahun 1620 kemudian menggunakan nama Susuhunan Agung atau Sunan Agung. Kemudian setelah mendapatkan endorsement kesultanan oleh Ottoman Empire tahun 1641, barulah kemudian bergelar Sultan Agung. Clear. Tok. Raden Koro atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Tengah, seorang adipati Bangkalan itu yang juga gugur di dalam pertempuran. Nah, anak ketiga dari Pangeran Tengah ini bernama Raden Praseno yang baru memasuki usia remaja berhasil diselamatkan oleh pengikutnya. Diselundupkan keluar dari mara bahaya. Silsilah Raden Praseno ini kemungkinan tentu awalnya dikamuflase, disembunyikan, di cover.
Karena kalau diketahui tentu ia juga akan dibunuh oleh pasukan Mataram. Ia kemudian menjadi bagian dari tawanan 1.000 orang Madura yang ditahan dan dibawa oleh pasukan Mataram ke Kota Gede yang merupakan ibu kota Mataram. Ini kayak cerita-cerita film kerajaan ya kan. Tapi coba disimak kelanjutannya. Raden Praseno ketika tumbuh dewasa pasti orangnya keren. Kayak Mas Ari. Dan mungkin ditambah karena kepandaiannya. Dia mendapatkan perhatian khusus dari Sunan Agung. Sampai ia kemudian diangkat anak oleh Sunan Agung. Lebih jauh, saking kerennya, kemudian dinikahkan dengan adiknya Sunan Agung sendiri. Apa ora hebat? Nah ini kan seperti biasa. Kalau sudah dikawinkan dengan keluarga kerajaan, pasti ada maksud-maksud tertentu. Political merit. Nah kan setiap kali Mas Ari selalu sampaikan. Betul saja bahwa pada tahun 1624 Raden Praseno ini dijadikan adipati untuk Madura dengan gelar Cakraningrat. Dan istrinya bergelar Kanjeng Ratu Mas Sekar. Artinya Sunan Agung pasti kemudian tahu kalau dia merupakan keturunan langsung adipati. Kalau enggak ya enggak mungkin dikawinin sama adiknya. Kok rugi-rugi amat. Ya kan? Nah bener nih kayak cerita film tau ini. Raden Praseno diperankan oleh Rizky Bilar. Kanjeng Ratu Mas Sekar diperankan oleh Lesti Kejora. Ya. Terus tambah Sunan Agung oleh Mas Ari. Pasti box office. Oleh Mataram ditetapkan daerah Sampang ini dijadikan pusat Kadipaten Madura. Dan Raden Praseno yang kini bernama Cakraningrat berhasil menciptakan kedamaian di seluruh Madura. Clear, cool, anteng. Dan mulai mengembangkan agama Islam. Dengan membangun pesantren-pesantren. Masa inilah yang menjadi masa keemasan Madura di bawah Cakraningrat. Sejarahnya Madura ini merupakan diaspora keturunan Brawijaya V. Kalau diruntut di belakang. Yang menguasai Madura di bawah kerajaan Wilwatikta. Raja ini memang very love, suka banget sama Madura. Karena dia sangat mencintai Tosan Aji. Sehingga menjadikan Madura sebagai daerah yang penting diperhitungkan dan menurut dia asing. Banyak sekali empu pembuat keris dari Madura menjadi abdi di Keraton Majapahit. Yang mampu membuat mahakarya Tosan Aji Wilwatikta justru lahir di masa surutnya kerajaan ini. Pada awalnya Brawijaya V menempatkan putranya Aryo Lembu Peteng sebagai adipati dan menjadikan Madegan Pelagon Sampang sebagai ibu kota. Sehingga jelas Madura ini bermula sebagai penganut Hindu. Baru pada masa generasi keempat tahun 1468 Islam mulai masuk dengan adipati bernama Ki Demung yang bergelar Kiai Demang Plakaran. Karena ia memindahkan ibu kota ke Plakaran di Arosbaya. Namun secara monarki baru menggunakan aturan Islam pada masa keturunan ke-6 yaitu Raden Pratanu dengan gelar Panembahan Lemah Dhuwur. Nah, putra dari Raden Pratanu yaitu Raden Koro menikahi putri dari Madegan Sampang yang kemudian melahirkan Raden Praseno. Jadi jelas Cakraningrat ini keturunan ke-8 dari Brawijaya ke-5. Nah, ketika Cakraningrat kembali ke Madura dan diangkat menjadi adipati oleh Panembahan Hanyokrokusumo atau Sunan Agung, mungkin karena itu memilih ibu kota Madura di Keraton Sampang. Tetapi secara geografis Sampang memang strategis karena letaknya lebih di tengah. Jadi ini pertimbangan sentimental, primordial, nostalgia, masalah asal usul,
atau merupakan memang pertimbangan strategi politik dan pertahanan, silahkan dipilih analisanya sendiri. Tetapi dengan kondisi ini, terah keturunan asli Madura kembali bertahta sebagai penguasa Madura. Tidak digantikan oleh keluarga Raja Mataram. Walaupun ada kekosongan kepemimpinan yang tidak tercatat selama 4 tahun pasca penyerangan Mataram ke Madura, tapi bisa dipastikan saat itu penguasa sementara juga adalah orang Mataram. Ada catatan yang menulis penguasa 1620 sampai 1624 bernama Raden Mas ... tanpa keterangan. Jadi kita nggak tahu ini siapa. Tetapi kalau gelarnya Raden Mas bisa dipastikan keluarga lingkungan Keraton Mataram sesuai dengan gelarnya. Banyak tugas keraton dari Kesultanan Mataram yang dipercayakan kepada Cakraningrat. Sehingga ia banyak melakukan tour of duty, perjalanan bolak-balik dari Madura ke Jawa ke Kota Gede, tempat ibu kota Keraton Mataram. Cakraningrat juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Mataram. Sehingga banyak yang mengatakan ia lebih banyak di Mataram ketimbang berada di Madura. Ini dalam rangka koordinasi. Tetapi sebagai orang asli Madura, tentu ia tidak meninggalkan Madura terbengkelai. Selain menunjuk seorang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan selama berada dalam tugas ke Mataram. Ia pun juga memberikan perhatian terhadap kebudayaan asli Madura. Sehingga pada masa ini, empu-empu pembuat keris juga sangat diperhatikan. Inilah keris koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang merefleksikan kemampuan dan kehebatan empu-empu Madura. Keris yang sangat indah. Ini adalah keris Tangguh Madura yang warangkanya ladrang daunan Madura dengan bahan kayu kemuning. Gaya ladrang Madura memang sangat spesifik dari bentuknya. Pendoknya ini adalah gaya Madura, berbahan alpaka. Pendok gaya Madura terlihat dari ciri-cirinya, di mana bagian gandar yang didesain berlubang tidak tertutup lapisan logam pada bagian tengah gandar. Ini berbeda dengan pendok gaya Kulonan atau pendok Solo dan Jogja. Dan pasti ada cincin di pangkal leher. Di pangkal leher bagian atas pendok. Dedernya ini adalah gaya Donoriko dengan bahan gading. Bentuk Donoriko selalu dihiasi dengan ukiran lunglungan atau tumbuhan dan kembang. Serta di tengahnya selalu ada ukiran kuda. Ada mendak gaya Madura dari bahan perak yang merupakan ciri khas mendak gaya Madura, yaitu selalu polos di bagian tengahnya. Koordinasi berat antara bilah dan dedernya luar biasa. Ini keris yang kita babar hari ini adalah keris Tangguh Madura yang ditunjukkan dengan karakter besinya yang kering, clear, bening. Bentuk kembang kacang yang setengah melengkung. Dan kemudian pemberian jenggot pada kembang kacangnya. Garapan pamornya ini yang ngacih. Serta bentuk model bilahnya ini merupakan bukti otentik bahwa keris ini berasal dari Madura. Karena sangat Madura.
di mana panjang bilah keris kita ini adalah 41 cm. Keris yang sangat gagah. Sinergi bobot, deder, bilah dipegang sangat mantap. Keris ini berdapur langka, yaitu GPI menyebutnya Balebang Megantoro. Sangat unik. Bentuk bilah atau langgam pada bagian looknya juga merupakan dapur Megantoro, yang berasal dari kata mega dan antoro, yang artinya langit yang luas dan tidak terbatas. Ingin tahu lebih dalam tentang dapur Megantoro, silahkan dilihat di episode kita sebelumnya. Desain gandek dan rinciannya ini memang betul-betul menunjukkan dapur Balebang, di mana ada kembang kacang, ada lambe gajah, ada serawiannya, ada greneng, dan juga ada sogokan rangkap. Ada pula odo-odo dari atas sogokan sampai ke ujung bilah. Serta gonjonya yang unik karena berbentuk wilut. Keris Madura dengan gonjo wilut seperti ini pasti sangat langka. Balebang dan Megantoro merupakan dapur keris look 7, sehingga memiliki ciri yang sama, yaitu pada zaman dahulu waktu keris ini dipesan pasti dimiliki oleh seorang raja yang sudah mandito, sudah mapan, tidak menomorsatukan duniawi, berpikir untuk kemaslahatan masyarakatnya, dan kemudian memakmurkan kerajaannya. Kata Balebang diambil dari bale yang berarti bangunan dan kambang yang berarti mengambang. Pada zaman kerajaan, balai kambang selalu dibuat di tengah taman di sebuah kolam. Dibuat untuk raja dan digunakan untuk beristirahat serta bermeditasi. Jadi sangat indah. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama juga dengan filosofi balai kambang. Dapur Balebang mempunyai tuah untuk supaya pemiliknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian menuntun dan lebih merasakan kedamaian lahir dan batin. Sehingga pemilik dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dapat lebih tenang di dalam melaksanakan persoalan-persoalannya, dan kemudian membuat kerajaannya menjadi lebih tentram. Pamornya ngulit semongko, yang pada keris koleksi Galeri Pusaka Indonesia ini pamornya sangat jelas. Ini terlihat dari bentuk gambaran yang menyerupai kulit semongko. Pamor ini memiliki filosofi untuk memperbanyak teman, memperkuat hubungan pemiliknya dengan networkingnya, dengan jaringannya, dengan atasannya, dengan bawahannya, dan agar selalu menonjol pada organisasi, perkumpulan, lingkungan pekerjaannya, sehingga pemegang keris ini akan selalu menjadi pusat perhatian dan menjadi figur yang penting di dalam kelompoknya. Pamor ini tergolong pamor tiban dan sifatnya tidak pemilih. Nah, yang menarik dari keris ini adalah ini pasti dipesan khusus oleh seorang pejabat kerajaan pada waktu itu. Ini dilihat dari kombinasi dapur dan pamornya. Dilihat dari desain bentuk, garap pamor, garap rinciannya, serta keunikan dua bentuk dapur yang dijadikan satu di dalam satu bilah. Maka keris ini memang cocok dipakai oleh mereka yang sudah established.
Galeri kita masih punya ratusan pusaka Nusantara yang sangat luar biasa. Untuk itu jangan ketinggalan, langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar apapun, kritik, saran, masukan, data dan sebagainya atas pusaka yang kita bahas. Atau mau request pusaka apa yang mau dibahas dari Mas Ari, atau mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silakan hubungi WA berikut. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan